HRS. Kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untuk nggak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Maryam itu terkenal wanita yang tidak melepaskan cadarnya, tidak melepaskan jilbabnya. Maryam, ibunya Nabi Isa. Bapaknya siapa? Nah ini yang kafir marah. Lapor Habib Rizik. Bidannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Di sini tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pernah ditanya kepada Saifuddin Ibrahim ini ketika Yesus lahir, siapa bidannya? Tapi Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Dan bahkan Habib Rizik juga pernah dilaporkan karena ini. Ketika Habib Rizik kalau bertanya ketika Yesus itu lahir, siapa bidannya? Kemudian Habib Rizik ini dilaporkan oleh beberapa orang pendeta. Kemudian Habib Rizik ini dikatakan menista agama Kristen, menghujat agama Kristen, tidak toleransi. Jadi itu alasan mereka untuk melaporkan Habib Rizik ini. Jadi sebenarnya kalau Habib Rizik bertanya tentang ini, ya biasa saja, nggak ada masalah. Karena kan Yesus ini lahir dari Maryam. Kalau di dalam Kristen itu, di dalam Bible itu Bunda Maria. Jadi wajar ketika Yesus ini lahir, siapa bidannya? Jadi Saifuddin Ibrahim ini yang mengaku seorang pendeta dan dia itu dipendetakan oleh Yesus langsung. Jadi Yesus langsung katanya turun ke muka bumi ini untuk mengangkat Saifuddin Ibrahim ini menjadi pendeta internasional. Tapi sayangnya Saifuddin Ibrahim tidak bisa bahasa Inggris, jadi bukan pendeta internasional, hanya pendeta RT dan RW. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Jangan begitu dong. Saya dikejar-kejar terus. Jangan kejar saya. Sumber keributan itu dari mulut mereka kok. Jejak digital, HRS. Kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Ini yang katanya pendeta internasional. Jadi dia itu dipendetakan oleh Yesus langsung. Jadi Yesus turun ke muka bumi ini mengangkat Saifuddin Ibrahim itu menjadi pendeta. Ini pengakuan dari Saifuddin Ibrahim sendiri. Tapi ketika ditanya, ketika Yesus itu lahir, siapa bidannya? Maka Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu menjawabnya. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini sekarang ini, ya kenapa dia itu mengeluh, jangan dikejar-kejar saya, masalahnya dari mulut mereka kok. Kan seperti itu pernyataan dari Saifuddin Ibrahim. Karena hidup Saifuddin Ibrahim di Eropa itu ya semakin luntang-lantung. Semenjak si Sarah Ayu, istrinya sendiri, sudah meninggalkan Saifuddin Ibrahim, maka Saifuddin Ibrahim ini hidupnya sudah nggak jelas. Dulu si Sarah Ayu mencari nafkah untuk Saifuddin Ibrahim. Ini pengakuan dari si Sarah Ayu sendiri. Tapi setelah Sarah Ayu meninggalkan Saifuddin Ibrahim, maka hidup Saifuddin Ibrahim ini luntang-lantung ke sana, dan dia itu seringkali ngemis-ngemis donasi untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta besar. Sudah tidak ada, sudah nggak kan? Alhamdulillah, tapi jangan ya sekarang. Dia itu berubahnya, Allahu Akbar, patang ternyata. Sama-sama laki-laki, karena waktu melamar pakai cadar. Nah, ini kalau boleh. Ya, Maryam ibunya Isa pun pakai cadar, rajin sholat 2 waktu, mengandung pun dia sujud terus menyembah kepada Allah sampai lahir anaknya. Maryam itu terkenal wanita yang tidak melepaskan cadarnya, tidak melepaskan jilbabnya. Maryam, ibunya Nabi Isa. Bapaknya siapa? Nah ini yang kafir marah. Lapor Habib Rizik. Bidannya siapa? Nggak tahu, dia lapor. Bidannya Ananias dan Safira. Datangnya Nabi Isa mempunyai 2 tugas. Tugas yang pertama, menyampaikan supaya Israel hidup sesuai jalan tauhid, dan kedua, ingin menyampaikan mim badismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id qala Isa ibn Maryam
Ya Bani Israel, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat basisran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hewaloni, mantan pendeta. Jadi semoga ini menjadi ilmu ya bagi saudara-saudara kita yang di Kristen ataupun para pendeta di Kristen. Karena Habib Rizik juga pernah mengajukan pertanyaan ini kepada beberapa orang pendeta, tapi tidak satu pendeta pun yang mampu menjawabnya. Kalau Yesus itu anak Tuhan, ketika Yesus lahir, siapa bidannya? Dan mereka itu malah melaporkan Habib Rizik kepada pihak berwajib dengan mengatakan kalau Habib Rizik ini telah menistakan, menghujat, mencaci maki agama Kristen. Padahal kalau menurut saya ini pertanyaannya sangat wajar. Karena kan Yesus ini dari bayi, lahir. Semua umat manusia dari Kristen Islam tahu kalau Yesus itu lahir. Jadi wajar Habib Rizik itu bertanya ketika Yesus itu lahir, siapa bidannya? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu ada gambarnya, ada lukisannya. Siapa yang melukis itu? Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, gambar Yesus yang populer sekarang ini itu lukisan dari David Leonardo. Dia membuat imajinasi bahwa seperti inilah wajah Yesus. Kalau kita perhatikan dari wajahnya, itu kan ke Eropaan, nggak ada ke Timur Tengah. Nah, jadi mereka itu mengatakan inilah gambar Yesus, dan bisa kita perhatikan di setiap negaranya kan ini berbeda. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, yang membantu melahirkan bidannya ketika Yesus itu lahir adalah Ananias dan Sapira. Jadi Ustadz Hewaloni yang membantu menjawab ini, semoga ini bisa menjadi ilmu untuk para pendeta dan para jemaatnya. Jadi mereka itu selalu mengatakan bahwa kita itu mencaci maki, menghina. Kita tidak pernah mencaci mereka karena sangkut pautnya Yesus itu sangat besar dengan kita, 100% ada sangkutnya. Karena kalau di kita Yesus itu adalah Nabi Isa, kalau di mereka adalah Tuhan mereka, anak Tuhan mereka menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa mereka. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.